jadinya ntar aku dikucilkin lagi. Alright, hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Alifa Bahmid. Sebelumnya tadi aku habis bikin video makeup, dan sekarang ini aku mau bersihin makeup sambil cerita ke kalian tentang pengalaman aku yang dibully dan akhirnya menjadi pembuli. Oke. Alright, so hey guys, bantu saya dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke semua teman dan keluarga kalian. Terima kasih, cus. Kejadiannya bermula waktu aku pindah ke Makassar. Jadi aku kan tadinya dari Manado, terus kemudian aku pindah ke Makassar karena ayah aku pindah kerja ke sana. So kita semua sekeluarga pindah juga ke Makassar. And then waktu aku pindah ke Makassar, sebenarnya aku dari kelas 2 SD sih, cuman karena kita pindah-pindah. By the way, ini aku ngelepas soft lens nggak biasa pakai ini sih, aku biasanya pakai jari aja. Alright, udah lama nggak pakai soft lens, kelamaan di rumah. Alright, there you go. Ternyata everything's okay. Ya Allah, ini baterai sudah mau lowbat by the way. Oke, so sampai mana tadi? Ya, jadi kita pindah-pindah. Kemudian akhirnya aku menetap di salah satu kompleks perumahan gitu. Kita tinggal, dan itu aku kelas 3 SD. Of course, akhirnya aku pindah sekolah juga ya kan. Nah, pas di sekolah baru itu, aku kemudian diberi tempat duduk dengan 2 orang siswa. Jadi aku duduknya bertiga. Nah, 2 orang siswa ini, mereka awalnya baik sama aku. Tapi sebenarnya memang mereka baik sih. Mereka teman aku. Dan mereka juga yang membuat aku akhirnya banyak teman. Karena aslinya aku kan pemalu dan penakut ya. Karena mereka juga orang sana dan mereka udah punya banyak teman. Akhirnya aku juga punya banyak teman karena mereka. Tetapi mungkin karena mereka merasa itu adalah wilayah mereka. So sometimes they did something, dan mungkin mereka nggak merasa itu adalah dosa ya sama aku, tapi aku sangat amat mengingat kejadian-kejadian itu. Berapa kali kalau misalnya mereka mau muji aku atas sesuatu, misalnya karena aku orangnya putih ya kan, terus mereka pernah bilang, kamu tuh kok putihnya di bagian tangan sama kaki sih, mukanya hitam, katanya gitu. Ya aku sakit hati dong ya, tentu karena mereka mencela fisik aku. Tapi itu belum seberapa, karena kemudian ada salah satu kejadian yang sampai akhirnya tuh bikin aku shock dan merasa, oh gini ya temen. Jadi kejadian itu waktu aku udah kelas 4 SD, jadi 1 tahun berikutnya setelah aku pindah. Waktu itu kakak aku lihat aku bawa makanan dari kantin mau ke kelas, karena emang kan kita satu wilayah sekolah tapi beda kelas. Kemudian di situ dia negur aku, dia bilang, itu kok makanannya banyak banget, kamu makan semua, kata kakakku gitu. Terus aku bilang, enggak, ini juga punya teman-teman aku. Dan memang waktu itu gorengannya banyak sih, aku belinya gorengannya banyak, tapi sebenarnya ada punya aku juga situ, cuman emang karena aku aja yang bawa, jadinya kakakku curiga aku disuruh-suruh. Sampai akhirnya dia laporin ke mama aku kejadian itu. Dan besoknya ternyata mamaku udah telepon nih si guru wali kelas aku ya kan. Dia bilang nggak tahu juga sih dia bilangnya apa. Pokoknya dia lapor gitu ke wali kelas aku, dan wali kelas aku nanya ke aku, emang bener ya katanya kamu disuruh-suruh? Terus aku tadinya pengen mengiyakan, tetapi sebelum aku menjawab juga, guru aku itu bilangnya gini, kamu jangan sembarangan lapor ya, mereka itu orang tuanya berteman sama aku, katanya gitu. Jadi ya mau nggak mau juga aku langsung diem dong. Dan ditambah lagi karena sebelum guru aku bilang gitu juga, salah satu dari teman duduk aku ini, jadi diantara 2 orang ini tuh cubitin paha aku biar aku diem gitu, maksudnya biar aku nggak iyain.
Dan di situ aku langsung sakit hati dong, karena maksudnya gini loh, ya aku sakit hatinya nggak ke guru aku tapi lebih ke mereka. Kenapa? Karena mereka kan berteman sama aku, dan aku merasa kok teman kok gini gitu. Kalau teman kan harusnya mereka nggak, ya iya sih benar juga, aku sebenarnya nggak masalah sih disuruh-suruh, kan pikirnya juga ya aku emang masih belum bisa mandiri gitu, masih bergantung sama mereka bertemannya. Aku nggak terlalu masalah disuruh-suruh, cuman aku yang sakit hatinya itu karena salah satu di antara mereka tuh nyubitin paha aku, dan aku honestly nggak pernah dikerasin gitu sama orang tua aku. Jadi aku tuh dibentak aja langsung ciut. Aku tuh anaknya gitu dulu, tapi ya sekarang juga sih, cuman maksudnya ya udah lebih kuat lah sekarang. Kalau dulu tuh aku dibentak dikit langsung nangis, karena emang aku tipikal anak yang manja, dan juga ayah aku kan penyayang banget orangnya, dan dia emang gak pernah bentak aku juga. Orang tuaku itu jarang marah gitu, apalagi mukul gitu ya kan. By the way sorry nih kalau kedengarannya bisik-bisik, karena aku takut kalau anak aku bakalan bangun. Dan itu tuh akhirnya aku inget terus. Jadinya setelah kejadian itu beberapa tahun aku berteman sama mereka tuh aku nggak bisa, aku jadinya lebih ke hati-hati jadinya, karena aku takut bakalan digituin lagi sama mereka. Dan itu yang ngebuat aku makin dikucilkan. Nah kemudian cerita kenapa aku bisa ngebully, jadi aku ceritanya berurutan ya biar masuk akal. Lanjut, kemudian pas aku SMP tuh aku udah pindah sekolah. Nah di sekolah baru aku ini aku berpikir aku harus nonjol, artinya aku harus mengedepankan intelijen aku harus memperlihatkan kepintaran aku biar aku punya banyak teman gitu. Karena emang waktu SD aku agak males. Terus pas SMP itu aku sempat, kelas 1 SMP nih ya, aku sempat ranking 2. Tadinya sebenarnya aku harusnya ranking 1. Cuman pas penerimaan rapor gitu, beberapa jam sebelum penerimaan rapor katanya orang-orang tuh nilai yang si teman aku ini, yang saingannya aku ini, dinaikin dikit sama guru yang sayang dia. Pokoknya gitulah intinya. Dan di situ tuh aku sakit hati lagi. Kenapa? Kok maksudnya gini loh, aku udah berusaha untuk menjadi yang terbaik, tetapi kenapa tidak dihargain? Kenapa anak itu yang pokoknya digituin lah, pokoknya kan kalian ngerti kan maksud aku. Jadinya aku merasa berarti percuma dong aku belajar, bener-bener nggak ada yang hargain aku gitu kan. Akhirnya pas kelas 2 SMP itu aku mulai memperlihatkan kepemberontakan aku. Gimana ya ceritanya, aku mulai males gitu kan. Terus kemudian aku juga mulai gabung sama beberapa orang, dan kita membentuk suatu geng. Jadi kita itu ada 6 orang dan kita membentuk suatu geng. Nah di situ tuh kita adalah anak-anak yang pemberontak gitu istilahnya. Jadi kita anak-anak yang masuk di sekolah itu tuh karena terpaksa, karena paksaan orang tua. Dan akhirnya kita anak-anak yang jadinya malas belajar, padahal kita itu pinter-pinter aja gitu. Maksudnya ya nggak pinter-pinter banget, cuman maksudnya kita itu ada lah kemampuan kita masing-masing, tapi kita nggak mengeluarkan kemampuan kita itu karena kita merasa nggak dihargain di situ. Jadinya kita membentuk satu tim, dan kita jadi anak yang pembolos, males-malesan. Kalau ada pelajaran tuh kita di kantin gitu kan. Terus akhirnya kita bersahabat, dan sampai hari ini sih sebenarnya, cuman udah jarang ketemu aja. Udah gak pernah juga sih karena aku udah jauh ya kan. Jadi aku dari ranking 2 by the way, pas kelas 2 SMP itu aku langsung ranking 27. Itu tuh gara-gara ya itu, aku sakit hati sama guru aku, sampai orang tua aku tuh heran, katanya loh kok bisa terlempar jauh kamunya. Ya udah berusaha gimana caranya biar kembali lagi. Akhirnya aku juga agak nyesel sih karena terlalu jauh ya kan loncatannya. Akhirnya kelas 3 SMP itu aku ranking 11 deh kayaknya. Terus masuk ke SMA. Nah pas di SMA ini, jadi SMA, SMP, SMA-nya itu satu sekolah. Jadi kalau misalnya ada dari SMP mau lanjut ke SMA gampang-gampang aja gitu, karena udah dari dalam satu lingkungan.
Tetapi di antara 6 orang ini yang bertahan itu cuman aku sama si T. Jadi aku nggak bilang namanya, aku inisial T aja. Jadi tinggal kita berdua. Yang lain tuh udah sekolah di tempat lain yang mereka mau gitu. Nah terus tapi kita masih sering ngumpul sih setelah itu sampai kuliah, sampai ya sampai sebelum aku pindah pokoknya. Terus karena yang lanjut sekolah cuma aku sama si T, kita jalan bareng mulu ya kan. Terus sampai akhirnya kelas 2 SMA itu kita ketemu sama anak-anak yang juga karakternya mirip-mirip sama teman kita yang dulu. Jadi mereka adalah anak-anak yang juga masuk di sekolah itu karena paksaan, kemudian anak-anak yang emang juga suka bolos-bolos, nakal-nakal gitu ya kan. Sampai akhirnya kita jalan bareng. Sebenarnya kita nggak bentuk geng juga sih pada saat SMA ini, cuman karena emang kita sering jalan bareng, jadinya ya udah gitu kan, terbentuklah sendiri ya kan, tanpa nama. Kemudian pada suatu hari aku tuh sempat nggak hadir nih waktu itu, nggak tahu juga kenapa. Terus si T ini merasa mungkin aku agak ngebos gitu loh kalau di antara anak-anak. Akhirnya dia nanya ke mereka, dia bilang gini, kalian semua pada takut ya sama si Iva, katanya gitu. Aku kan dipanggilnya Iva. Terus teman-teman yang lain tuh aku nggak tahu juga mereka jawab apa. Yang jelas setelah itu waktu aku hadir nih di sekolah, mereka laporin itu ke aku, katanya masa si T nanyanya gitu, katanya gitu. Terus aku merasa trauma dengan kejadian kemarin waktu aku SD. Aku mikirnya, wah nggak bisa gini dong. Kalau dia membuat anak-anak yang lain gak suka sama aku, jadinya ntar aku dikucilkin lagi. Jadinya ntar aku dikucilin gitu kan. Akhirnya jadilah aku bertanya langsung ke dia dong. Aku bilang, maksud lo apa gitu kan? Lo mau anak-anak pada ngejauhin gue gitu, aku bilang gitu. Ya nggak gitu juga sih, ya pokoknya gitulah, mirip-mirip. Terus akhirnya dia tuh kayak berani di kandang gitu loh. Jadi dia tuh kalau di belakang berani, tapi kalau di depan enggak, anaknya gitu. Terus dia bilang, enggak kok, enggak, gue nanya doang, kenapa sih lu, katanya gitu, sensi amat, katanya gitu ya kan. Terus aku yang emang udah sensi karena pengalaman aku kemarin, dan by the way mereka nggak pernah tahu aku pernah dibully. Sampai akhirnya aku membuat benteng aku pada saat itu. Jadi aku ngebully dia jadinya, karena aku nggak mau anak-anak yang lain tuh ngejauhin aku. Akhirnya aku bengkokin kunci motornya, aku coret bangkunya, mejanya, kemudian aku jatohin motornya di parkiran, parah deh pokoknya. Motornya juga aku coret-coret, pokoknya aku bully, bener-bener bully dah. Sampai akhirnya aku dipanggil ke ruang BK, diancam bakalan dilaporin ke orang tua aku, dan setelah itu baru aku berhenti. Pas nggak lama setelah kejadian itu juga kita udah maaf-maafan, dan akhirnya kita berteman lagi dong ya, karena biar bagaimanapun juga kan dia teman dari SMP aku, beda sama anak-anak yang lain yang aku kenal baru dari SMA gitu. Terus lulus SMA itu aku kan kuliah ya kan. Pas di perkuliahan itu aku langsung mengubah pola pikir aku bahwa aku nggak boleh ngegeng lagi. Kenapa? Karena kalau aku membentuk geng atau aku bergaul dalam suatu geng gitu, jadinya aku nggak bakalan mandiri, dan juga aku bakalan jadi orang yang terus-terus bergantung sama orang lain. Aku bakalan terus ketakutan dengan trauma aku kalau suatu waktu aku dikucilkan lagi, atau misalnya aku di cherry bell, cerita belakang ya kan. Aku mulai confident, aku jadi orang yang mandiri, percaya diri waktu udah kuliah gitu kan. Dan aku tetap bergaul sama semua orang, cuman aku nggak membentuk geng, jadinya aku kupu-kupu. Karena juga aku kupu-kupu itu maksudnya kuliah pulang, karena kan aku juga selama kuliah sambil kerja, dan itu yang membuat aku jadinya menjadi sibuk gitu. Sampai akhirnya aku nggak terlalu punya banyak waktu untuk bergaul dengan anak-anak. Kalau yang lain kuliah masih pada nongki atau masih ngumpul di kafe atau di mana gitu, aku biasanya jarang-jarang aja. Kalau emang aku punya waktu baru aku join, kalau enggak juga